Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Roy Anjas Suprayogi di hari ke-11 ini. Seperti kemarin saya sampaikan bahwa hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan tema syukur, ya. Mudah-mudahan di 10 hari kemarin kita sudah menjalani ibadah puasa dan teman-teman semua bisa menjalani itu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tema cinta beberapa kita sudah bahas di 10 hari pertama. Kemudian ada tema mengikhlaskan juga kita sudah masukkan di situ, dan di 10 hari kedua ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita bersyukur. Oke. Dalam setiap ajaran agama apapun, saya yakin mengajarkan bagaimana kita bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan ketika kita bersyukur, maka Tuhan akan tambahkan nikmat kita. Jadi bersyukur itu buat diri kita, bukan buat Tuhan, bukan buat orang lain, tapi buat diri kita. Ada sebuah cerita ketika ada seorang pengusaha kaya yang naik mobil sangat-sangat mewah, dan ketika dia ngobrol sama ajudan pribadinya di sampingnya, dia bilang, aduh, dia sambil ngelihat postingan di sosial medianya dia, dan lihat temennya itu baru beli jet pribadi. Wah, dia bilang sama ajudan pribadinya, wah, senang banget ya, saya akan sangat bahagia dan bertambah bahagia kalau saya bisa beli satu jet pribadi. Dan dia ngomongnya itu pas dia lagi ada di dalam mobil yang super mewah, ya, yang super mewah. Pas lagi ngobrol sama ajudannya itu, ada seorang pemuda yang ngetuk-ngetuk kaca mobilnya dan bilang, wahai tuan, ini mobil Anda ya? Wah, seneng ya punya mobil keren, mobil hebat gitu. Seandainya saya punya mobil ini, saya akan bahagia sekali. Saya sudah mempunyai mobil, tapi mobil saya menurut saya tuh jelek banget, dan saya ingin ganti mobil. Dan seandainya mobil seperti yang punya tuan ini saya miliki, saya akan bersyukur sekali, saya akan bahagia sekali hidup saya, gitu kan. Dan akhirnya si pemuda itu pergi, dan si pengusaha itu menutup kaca mobilnya dan bilang sama si ajudan pribadinya itu, sepertinya saya harus berpikir ulang untuk membeli jet pribadi. Dan saya merasakan semestinya saya bersyukur dengan apa yang sudah saya miliki. Oke, itu satu cerita. Dan si pemuda tadi datang ke mobilnya tuh, datang ke mobilnya sambil nendang-nendang mobilnya. Kalau dilihat mobilnya itu nggak jelek gitu ya, masih bagus untuk dinaiki, masih bagus untuk dibawa pergi kemana-mana. Tapi sambil ngomel-ngomel, si pemuda itu nendang ban mobilnya. Dan ada temennya, tetangganya yang ngelihat gitu ya, kamu kenapa ngomel-ngomel dengan mobil yang ada itu? Kan mobilnya bagus. Saya sudah bosan dengan mobil ini, saya pengen beli mobil mewah, dan saya akan merasa bahagia kalau saya punya mobil mewah itu, gitu. Hai guys, kurang lebih kayak gitu ya. Saya kemana-mana pergi naik bis. Kalau saya punya mobil ini, saya akan bersyukur banget loh. Dan si tetangga itu bilang seperti itu. Dan saya akan sangat senang sekali kalau saya bisa mendapatkan mobil ini, sehingga saya nggak perlu naik turun dari bis kota, kadang kepanasan, kadang mungkin kehujanan dan lain sebagainya, dengan naik turun dari bis itu. Kenapa kamu masih nggak mau bersyukur dengan hal itu? Akhirnya si tetangga itu pergi untuk naik bis karena sudah telat untuk bekerja, gitu ya. Nah, si pemuda itu akhirnya berpikir,
dan oh ya, kenapa saya mesti nggak merasa bahagia sementara banyak orang di luar sana yang belum punya mobil. Akhirnya dia tidak lagi ngomel-ngomel dan tetap dengan mobilnya itu bersyukur dengan apa yang ada. Dan cerita ini seperti kita ketahui bahwa setiap orang akan melihat ke atas ketika kita melihat dunia. Tetapi kadang kita lupa melihat ke bawah. Saking tingginya kita lupa untuk melihat ke bawah. Ternyata di bawah itu masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Teman-teman yang punya mobil mungkin harus lihat, ya, ada tetangga kita, saudara kita yang masih kemana-mana pakai motor. Kalau hujan kehujanan, panas kepanasan, dan lain sebagainya. Atau teman-teman yang punya motor masih bersyukur teman-teman nggak naik angkot gitu ya. Dan itu perlu kita syukuri sama-sama. Masih banyak orang-orang di sekeliling kita yang untuk beli motor aja masih susah sekali. Atau motor, yang punya motor melihat yang punya sepeda dan lain sebagainya. Yang punya sepeda kadang kita mengeluh, wah enak ya kalau saya punya motor, saya akan lebih rajin, saya akan lebih bersemangat dan lain sebagainya. Tetapi terkadang kita lupa ada orang di sekeliling kita yang untuk berjalan aja tidak mampu. Dia harus dibantu orang lain menggunakan kursi roda. Jadi yuk teman-teman, mari kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa yang sudah kita miliki hari ini, dengan apa yang sudah kita dapatkan. Karena banyak orang-orang di luar sana yang tidak seberuntung kita. Banyak orang-orang di luar sana yang masih membutuhkan ulur tangan kita. Jadi berhentilah untuk mengeluh, berhentilah untuk tidak bersyukur. Mulai saat ini kita bisa mulai sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Karena ketika kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.